Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi di materi mail merge ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mail merge ya. Sebelumnya eh, Ibu ingin mengingatkan bahwa ingat 3M ya, mencuci tangan, lalu itu memakai masker, dan tidak lupa juga menjaga jarak ya antara teman satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mulai tentang mail merge ya. Nah, kompetensi dasarnya ya ini adalah tentang mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office ya, yaitu pengolah kata karena mail merge ini adanya di dalam pengolah kata atau Microsoft Word ya. Apa sih fungsi dan pengertian dari mail merge itu? Ya, mail merge adalah sebuah aplikasi surat menyurat yang disediakan oleh aplikasi di dalam Microsoft Word. Ya, di dalam mail Word itu ada 2 dokumen penting, yaitu pertama master dokumen, ya, dokumen utama yang berisi surat, dan yang kedua adalah data source atau data yang berisi informasi untuk penerima surat tersebut. Ya. Nah, kegunaan kalau kita menggunakan mail merge apa sih? Ya, kegunaannya yaitu kita bisa membuat undangan tanpa harus mengetik banyak, tapi dengan menggabungkan antara dokumen master dengan datanya. Ya, dokumen yang bisa dibuat itu surat undangan, pemberitahuan, ada sertifikat, kartu nama, ya, dan lain-lain. Dan keuntungannya itu pembuatannya lebih cepat dan halamannya dokumen yang digunakan itu lebih sedikit. Lalu tahapan membuat mail merge ya. Pertama kita menyiapkan dulu dokumen utamanya. Apa aja yang diperlukan untuk dokumen utamanya? Kita konsep dulu. Kita mau buat undangan ulang tahun atau mau membuat sertifikat ya atau yang lainnya. Lalu yang kedua kita siapkan juga dokumen penerimanya, source data. Datanya penerimanya siapa saja. Kalau kita membuat sertifikat atas nama siapa yang mau kita buat. Lalu yang ketiga menggabungkan mail dokumen dengan source dokumennya. Lalu menyisipkan datanya yang tadi kita sudah buat di source dokumen. Lalu menampilkan hasil data. Nah, pertama membuatnya kita menyiapkan dulu ya. Membuat dokumen utama seperti contoh ya. Kamu ketik dulu di Microsoft Word masternya, master dokumennya. Nah, setelah itu kamu lakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Setelah kamu ketik di Microsoft Word, kamu klik tab menu mailing, lalu klik di start mail merge ya. Step by step itu ya. Lalu kamu nanti akan muncul di sebelah kanan langkah-langkahnya seperti ini ya. Pada di bawahnya ada kamu klik start dokumen. Nah, pada langkah selanjutnya adalah ya kita pilih karena kita sudah membuat dokumen utama, master utama, maka kita pilihnya di situ kan ada pilihan untuk the current document. Kita pilih current document. Ada juga pilihan untuk use the template ya. Template itu maksudnya berarti yang sudah jadi ada dikasih Microsoft Word-nya. Atau yang ketiga use the existing document. Maksudnya kita sudah membuat dokumen, kita simpan dan kita ambil datanya kalau kita mau mengambil data menggunakan yang use the existing document. Lalu membuat atau menyiapkan alamat. Nah, setelah itu kita membuat alamat ya. Nah, kita siapkan datanya. Nah, kira-kira field-nya apa saja yang kita butuhkan untuk membuat undangan itu. Kita membuat field-nya apa saja gitu ya. Pertama pasti nama.
Lalu ada tergantung undangan yang akan kita buat. Kalau undangan ulang tahun pasti hanya nama dan alamat. Kalau sertifikat biasanya nama, lalu ada tanggal lahir, atau asal instansi atau asal sekolah kalau misalnya memang sertifikat tentang kegiatan ya. Lalu di situ ada type a new list ya. Kalau kita memang datanya tidak punya, kita baru mau buat, kita klik type a new list, lalu kita klik create ya. Lalu kita buat namanya. Nah, di sini ada kotak yang muncul. Nah, kolom yang muncul itu fieldnya itu tidak sesuai dengan yang kita ingin buat ya. Jadi kita hapus dulu satu-satu. Kita klik customize kolom. Nah, kita hapus kolom fieldnya satu-satu, kita beri nama, kita rename sesuai dengan field yang kita inginkan. Misalnya nama, lalu alamat ya. Sisanya kita hapus saja. Nah, lalu setelah kita mengganti nama ya, lalu akan tampil ya, akan seperti ini ya. Nah, fieldnya akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu kita isi datanya. Kalau kita untuk menambah data itu namanya new entry. Kita tambahkan datanya lagi. Lalu setelah data diinput, klik OK. Ya, lalu kita simpan. Karena setelah kita menyimpan mengetik data, itu akan meminta menyimpan data. Lalu kita gabungkan mail dokumen dengan source dokumennya. Gimana caranya? Nah, ya, klik di atas itu ya, di kotak dialognya itu muncul ada field name, itu ada insert merge fields ya. Lalu pertama kamu arahkan dulu kursornya kan kalau klik nama titik 2 itu, nah setelah titik 2 tuh kursornya letakkan di situ. Lalu kamu klik insert merge field, klik field yang sesuai dengan nama yang kita buat. Misalnya kalau fieldnya nama ya kita klik yang nama. Terus diklik address atau alamat, klik juga di field yang alamat. Begitu seterusnya. Setelah itu kita klik write your letter ya. Langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita tampilkan data. Menampilkan datanya bagaimana? Nah, di atas itu di sebelahnya ada your letter gitu ya, ada tampilannya untuk menampilkan. Di atasnya itu ada menampilkan record-recordnya ya, record pertama, data pertama, record kedua, atau data kedua dan seterusnya. Nah, ini pada langkah print, setelah itu kan ada 6 langkah ya pada saat melakukan step by step itu. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah ke-6. Nah, yaitu mengeprint ya, ngeprint mail merge yang sudah ada. Lalu kita klik pilih all ya. Nanti di situ ada perintah untuk mengeprint. Nah, bila memang laptop kalian sudah ada printernya, pasti akan muncul nama printernya. Ya, tapi lebih baik kalau misalnya mau disimpan ke dalam file, kalian pilih save as to PDF ya. Simpan dalam bentuk PDF. Jadi biar nanti bisa sewaktu-waktu dibuka. Jadi di printnya dalam bentuk soft copy, bukan hard copy atau dalam bentuk cetakan. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu dulu materi hari ini tentang mail merge. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian lebih dapat mempraktekkan untuk membuat undangan, tidak hanya membuat copy paste sekali satu-satu, tapi dengan modal satu dokumen ya, dengan data yang banyak bisa kalian buat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.